Assalamualaikum anak-anakku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sudah sarapan? Sudah. Cek rapian dulu, berdiri. Ya, sudah rapi. Bajunya dimasukkan. Sekarang duduk kembali. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa dulu. Tolong pimpin doa. Siap berdoa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman. Amin ya Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biar lebih semangat belajarnya, kita tepuk semangat dulu yuk. Tepuk semangat. Tepuk anak soleh. Aku anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji. Orang tua dihormati. Cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah. Muhammad utusan Allah. Sudah siap belajarnya? Siap. Hari ini kita akan belajar tentang keteladanan dari Khulafaur Rasyidin. Nah, Khulafaur Rasyidin sekarang Umar bin Khattab yang akan kita pelajari. Umar bin Khattab. Ya, ada yang tahu nggak siapa itu Umar bin Khattab? Iya, bisa. Iya, Umar bin Khattab itu adalah khalifah yang kedua. Nah, yang dapat kita pelajari kepemimpinan dari Umar bin Khattab itu apa? Ketegasannya dalam memimpin. Oh ya, ketegasannya adalah memimpin. Nah, untuk lebih kenal dengan Umar bin Khattab, ya, dan agar kita dapat mempelajari atau meneladani sifat beliau, maka Ibu akan mempresentasikan yang menampilkan video pembelajaran tentang
Umar bin Kalian simak videonya. Setelah video selesai nanti akan Ibu pandu kalian membuat proyek atau poster edukasi tentang Umar bin Khattab ya. Nanti setelah diskusi kalian presentasi di depan. Ya. Sebelum Ibu menampilkan video, Ibu absen dulu ya kehadirannya ya. Dari Ibnu Adlan. Yang keras ya suaranya. Irsyad. Khairunisa Dwi Safira. Krisna Ramadan. Nafisya. Karna. Putri Sakinah. Siti Aisyah. Ucu. Vidi. Semua ya. Nah, sekarang kita simak videonya ya. Peningkatan Umar bin Khalifah. Setelah Umar bin Khattab masuk Islam, beliau langsung menemui tokoh-tokoh Quraisy untuk mengabarkan keislamannya kepada mereka. Umar menemui satu persatu dari mereka. Salah satunya adalah Abu Jahal. Ketika Abu Jahal melihat keislaman Umar, dia berkata, "Semoga Tuhan membentangkan wajahmu, wahai Umar, dan juga berita yang kau bawa." Setelah menemui Abu Jahal, Umar bin Khattab bergegas menuju tempat pertemuan kaum Quraisy. Sesampainya di sana, Umar berkata, "Wahai orang-orang Quraisy, sekarang saya seorang Muslim." Kemudian Umar mengucapkan kalimat syahadat, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Sontak kaum Quraisy mengarah dan terjadi perkelahian di sana antara Umar bin Khattab dan beberapa kaum Quraisy. Setelah kejadian itu, Umar bin Khattab terus mendakwakan Islam ke semua orang, dan berkat usahanya itu banyak orang yang menerima Islam. Umar bin Khattab adalah salah seorang sahabat yang cukup luar biasa setelah dikenal sebelumnya untuk mengikuti perintah Rasulullah SAW. Ketika tidak berangkat, beliau berkata kepada kaum Quraisy, "Wahai orang-orang yang berwajah kusam, ketahuilah aku akan bekerja. Siapapun yang ingin meninggalkan ibunya, anak-anaknya menjadi yatim, atau istrinya menjadi seorang janda, maka demi aku di balik bukit ini." Kaum Quraisy berkata, "Tidak ada seorang pun yang berani meninggalkan ibunya untuk dijaga." Umar bin Khattab merupakan sosok yang berani menegakkan dalam mendengarkan Allah. Hal tersebut dibuktikannya dengan keikutsertaannya dalam setiap peperangan melawan kaum musyrikin bersama Rasulullah SAW. Sampai pada suatu masa Rasulullah SAW wafat dan dipilihlah Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah kaum muslimin. Semasa kekhalifahan Abu Bakar, Umar terus memberikan kontribusi besar untuk Islam. Salah satunya dengan mengusulkan pembukuan Al-Quran. Hal tersebut dikarenakan kekhawatiran beliau atas banyaknya penghafal Al-Quran yang syahid di Mekah. Ketika Khalifah Abu Bakar jatuh sakit dan merasa hidupnya tidak akan lama lagi, beliau memanggil para sahabat untuk bermusyawarah menjadi pengganti beliau sebagai khalifah. Para sahabat pun berhati mengistimewakan yang pantas menjadi khalifah sebagai seorang As-Siddiq. Mereka pun kembali menghadap Khalifah Abu Bakar dan menyerahkan sepenuhnya kepada beliau. Dengan pertimbangan yang matang, Abu Bakar memilih dan mengangkat Umar bin Khattab sebagai pemimpin ketika beliau berkata, Abu Bakar berkata, "Sesungguhnya aku menggantikan pilihan kalian itu kepada Umar bin Khattab. Maka dengarlah perintahnya dia. Aku tidak memilihnya berdasarkan hawa nafsuku, aku memilihnya karena Allah dan Rasulnya dan kebaikan manusia. Jika dia berbuat adil, maka itu adalah prasangka baikku.
Jika tidak, maka setiap orang akan menagih dosa perbuatannya. Hanya kebaikan yang aku harapkan dari dia, dan aku tidak memahami perkara yang akan diketahui siapa yang berbuat zalim nanti di hari ini di bawah balik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah sepenggal surat pernyataan Umar bin Abu Bakar. Sepeninggal Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab menyampaikan pidato kenegaraan kepada kaum muslimin. Sayyidina Umar mengawali pidatonya dengan mengucapkan hamdalah, salawat dan memaparkan beberapa jasa Sayyidina Abu Bakar. Setelah itu, ia baru menyampaikan pidato untuk mengabarkan keselamatan kepada mereka. Umar menemui satu persatu saja mereka. Salah satunya adalah Abu Jahal. Ketika Abu Jahal mendengar Islam Umar, sontak kaum Quraisy memberikan kontribusi besar ketika Khalid mengangkat Umar bin Khattab sebagai pemimpinnya. Aku tidak ingin berdasarkan yang akan diketahui siapa yang berbuat zalim nanti saya Sayyidina Abu Bakar. Setelah itu, ia baru menyampaikan pidato ini. Beliau berkata, saudara-saudara, aku hanya salah seorang dari kalian. Kalau tidak karena segera pengetahuan Khalifah Rasulullah Abu Bakar As-Siddiq, aku bukan enggan untuk menentukan jauh ini. Allahumma ya Allah, aku ini sungguh keras, kasar, maka rendahilah hatiku. Allahumma ya Allah, aku sangat lemah, maka berikanlah kekuatan. Allahumma ya Allah, aku ini kikir, jadikanlah aku orang yang berbawa dan hati. Tiba-tiba Umar bin Khattab berhenti sejenak. Setelah orang-orang berdengar, dia melanjutkan pidatonya. Allah telah menciptakan denganku dan mengujiku dengan kalian. Sebentar sahabat-sahabatku, sekarang aku yang berada di tengah kalian. Tidak ada persoalan kalian yang harus aku hadapi lalu diwakilkan kepada orang lain selainku. Dan tak ada yang tak hadir di sini lalu meninggalkan perbuatan terpuji dan aman. Kalau mereka berbuat baik maka akan membalas dengan kebaikan. Tetapi kalau melakukan kejahatan, terimalah bencana yang akan ditimpakan kalian. Umar bin Khattab menjalankan tugas kenegaraan dengan segala perhatian seadil-adilnya. Beliau melanjutkan dan menyempurnakan tugas-tugas Abu Bakar As-Siddiq. Pada masa pemerintahannya, Umar juga meletakkan dasar-dasar kenegaraan yang ada pada masa sebelumnya. Dan hal ini merupakan pilihan Umar radhiyallahu anhu. Dasar-dasar kenegaraan yang dibuat Umar radhiyallahu anhu antara lain, beliau yang pertama disebut sebagai Amirul Mukminin. Beliau yang mencapai kemuliaan. Beliau yang pertama membuat fitnah. Beliau juga yang pertama membuka berbagai bidang Islam. Beliau yang pertama membuka mahkamah atas pengadilan negara. Dan beliau pula yang pertama melanggar hakim bagi negara. Beliau adalah sosok yang tawadhu dan tidak sombong. Pada saat menjadi khalifah, ada yang berkata kepadanya, bertakwalah kepada Allah wahai Amirul Mukminin. Mendengar ucapan itu, seseorang berkata, apakah pantas ucapan itu disampaikan kepada Amirul Mukminin? Umar menjawab, biarkan dia, karena dia menambahkan ucapan kata untukku. Sesungguhnya sebaik perkataan adalah apa yang dia ucapkan. Meskipun Umar radhiyallahu anhu adalah Amirul Mukminin, namun kehidupannya sangat sederhana. Hingga suatu ketika putrinya Hafsah pernah berkata, wahai Amirul Mukminin, jika engkau berpakaian, pakaianku lebih bagus, dan jika engkau makan, makananku lebih bisa daripada makananmu. Kau telah melapangkan rezekiku dan banyak memberi kebaikan kepadaku. Tetapi Umar menjawab, aku menolak ucapannya itu. Apakah tidak ingat keadaan Rasulullah yang keluarganya? Mereka merasakan kehidupan yang susah. Demikian juga teman kalian Abu Bakar As-Siddiq. Umar terus menasihati Hafsah sampai Hafsah pun menangis. Dia berkata, adapun aku demi Allah, aku akan bersama Rasulullah dan Abu Bakar dalam kehidupan yang benar seperti kehidupan mereka. Semoga aku bisa menyusul hidup bahagia bersama mereka.
Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah seorang pemimpin yang penuh perhatian kepada rakyatnya. Pada suatu malam, beliau keluar dalam kegelapan bersama Aswad bin Abdullah. Mereka menuju di waktu Madinah, tempat dekat Madinah. Ketika di suatu gunung, mereka melihat api yang menyala. Maka Al-Farad berkata, "Wahai Aswad, sesungguhnya di sana ada kafilah yang ditanggung malam ini. Mari kita pergi ke sana." Mereka pun berjalan cepat menuju api tersebut. Ketika sampai, mereka melihat perempuan bersama anak-anaknya menunggu panji di atas api. Sementara anak-anaknya menangis karena menahan lapar. Umar dan Aswad pun berjalan cepat menuju gudang penyimpanan roti, dan Umar mengeluarkan sekantong potongan roti. Umar berkata, "Antara semua ini agar aku bisa membawanya, Aswad masih diturunkan dan membawa. Berikan kepada mobil." Maka wanita itu memberikan piring besar. Umar memohon masakan itu dan berkata kepada wanita tadi, "Biarkan anak-anak makan, aku yang akan memakan." Begitu seterusnya sampai akhir. Begitulah pribadi yang senantiasa menjalankan Al-Quran dan Sunnah. Cuma senantiasa menjadi tempat keberangkatan. Kekuasaan yang dimilikinya tidaklah dapat membuatnya menjadi seorang yang sempurna, tamat, dan terlampau mencintai dunia. Bahkan kehidupannya sangat sederhana, sebab ia senantiasa mendahulukan rakyatnya. Nah, selesai ya. Ya videonya. Sekarang kita akan buat proyek tentang Umar bin Khattab. Ya, membuat proyek dengan poster edukasi. Nah, Ibu sudah siapkan karton, ya. Dan kalian diskusikan dengan kelompok. Ini kelompok 1, ini kelompok 2, yang situ kelompok 3. Ya. Kelompok 1. Kelompok 2. Ya. Kelompok 3. Ya. Ya, so diskusikan. Ya. Nah, sekarang dulu sini. Jadi kalian membuat proyeknya, ya. Satu tentang mengenal Umar bin Khattab atau biografinya, ya. Nah, terus yang kedua tentang apa lagi tadi? Yang keduanya Sifat-sifat ya, sifat-sifat dan fungsinya dari Umar bin Khattab. Kemudian yang ketiga apa? penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Atau keteladadannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu yang didiskusikan ya, 3 ya. So, mulai diskusi untuk bikin proyeknya.
Kalau sudah selesai nanti proyeknya dipresentasikan di depan kelas ya. Ini kan sedikit Sudah selesai belum? Ya. Waktu baca Pak. Nanti bulan apa ya? Psikolog ya. Kalau tidak nanti dipresentasikan di kelas. Bikin versi, ayo. Ya. Udah jadi maksudnya?
depan kelas ya. Kelompok 1 dulu maju. Silakan. Salam dulu, baru maju. Kelompok 1 akan presentasi tentang Umar bin Khattab. Ya, presentasi posternya. Silakan kelompok 1. Ada ke depan sini. Kedengeran enggak? Enggak. Salah. Masa kepemimpinannya, Umar bin Khattab menunjukkan sifat-sifat kepemimpinannya yang luar biasa dan menjadi pelajaran bagi umat Islam. Ya, ada yang ingin bertanya? Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapakah Umar bin Khattab? Ya, silakan kelompok sana jawab. Khattab adalah khalifah kedua dalam Islam yang dikenal sebagai pemimpin yang adil, tegas dan bijaksana. Ya, jadi Umar bin Khattab adalah khalifah yang kedua, ya, yang bijaksana, adil dan tegas. Sudah cukup pertanyaannya? Sudah. Ya, tepuk tangan buat kelompok 1. Silakan kelompok 2 sekarang yang untuk presentasi. Silakan. Nah, tunjukkan posternya di depan, tunjukkan dulu. Tuh posternya dari kelompok 2. Salam presentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sifat-sifat terpuji Umar bin Khattab. 1. Adil. Umar bin Khattab sangat menunjukkan ketinggalan keadilan. Beliau memastikan bahwa semua orang termasuk dirinya sendiri diperlukan sama di hadapan hukum. 2. Amanah. Beliau selalu menjalankan tanggung jawab dengan penuh integritas, baik dan mengelola pemerintah maupun melindungi rakyatnya. 3. Bijaksana. Umar dikenal sebagai pemimpin yang bijak dalam mengambil keputusan, selalu mempertimbangkan kemasalahan umat. 4. Berani. Keberanian Umar terlihat dalam upayanya menegakkan kebenaran dan melindungi kaum lemah. 5. Peduli terhadap rakyat. Umar selalu menyamar untuk mengetahui dan kondisi rakyatnya, menunjukkan kepedulian yang besar terhadap kesejahteraan mereka. Ya. Ada yang bertanya enggak? Apakah sifat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngaco dulu kalau bertanya, ngaco tangannya ke atas. Saya mau bertanya. Gitu. Coba kelompok 3. Gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah sifat terpuji dari Umar bin Khattab? Adil, amanah, bijaksana, berani, peduli terhadap rakyat. Ya, jawabannya
Umar bin Khattab itu sifatnya adil, amanah, bijaksana, terus apa lagi? berani, Ya, berani dan peduli terhadap rakyat. ya peduli terhadap rakyat. Sudah cukup menjawab pertanyaannya? Sudah. Ya, sudah. Tepuk tangan buat kelompok 2. Kalau bertanya tangannya ke atas dulu. Sekarang kelompok 3 yang maju untuk presentasi. Dia ini poster dari kelompok 3. Silakan kelompok 3 presentasikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sini geser sini, jangan situ ah. Baik-baik. Kami dari Ya. Adil, amanah, bijaksana, berani, peduli terhadap orang lain. Ya, tuh udah jawab. Udah puas dengan jawabannya? Sudah. Tepuk tangan buat kelompok 3. Nah, sekarang kalian sudah presentasi dari semua aspek atau biografi dari Umar bin Khattab. Jadi, siapa itu Umar bin Khattab? Khalifah yang berapa? Yang kedua. Setelah Abu Bakar As-Siddiq. Umar itu lahir di mana? Di Mekah. Di Mekah. Nah, selama kepemimpinan Umar itu punya sifat yang adil, amanah, bijaksana, Berani, dan peduli terhadap rakyat. peduli terhadap rakyatnya. Maka kita sebagai panutannya, sebagai siswa, kita harus meneladani kehidupan dari Umar bin Khattab. Ya, kita harus meneladani dari sikap adilnya, ya, adil dalam kepada saudara, kepada teman, ya. Kemudian amanah, kalau dipercaya sama orang kita harus amanah, ya, jangan berkhianat. Kemudian bijaksana dalam mengambil keputusan, jangan buru-buru, jangan gegabah. Kemudian berani, nih kalian presentasi depan itu menguji keberanian kalian, mental kalian, ya. Kemudian peduli terhadap orang lain. Peduli terhadap orang lain. Kalau ada teman yang kesusahan, kita bantu. Ya, kita bantu. Sudah cukup tentang Umar bin Khattab? Kalian sudah mengerti? Sudah. Alhamdulillah. Tepuk tangan buat kalian hari ini. Mempresentasikan tentang Umar bin Khattab. Sekarang kita tutup hari ini dengan bacaan doa. Silakan rapikan dulu.
sudah rapi. Nah, ibu mau mengajukan pertanyaan yang terakhirnya. Ya, sudah dibuatkan dalam KPD. Jadi siapa itu Umar? Coba pertanyaan terusnya nih. Siapa ada Umar? Siapa Umar bin Khattab? Umar adalah khalifah yang kedua. Ya, khalifah yang kedua dalam umat Islam setelah Abu Bakar wafat. Ya, sekarang ibu bagikan LKPD-nya ya. Kalian kerjakan di rumah. Ya. Sekarang simpen. KM pimpin doa. Nah, mari kita tutup hari ini dengan bacaan doa. Duduk yang rapi, siap berdoa.